Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu majelis taklim, sholat nasirun yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah. Allah lapangkan waktu kita dan kesempatan untuk dapat hadir sebagai upaya kita untuk menuntut ilmu di musola ini dalam rangka mengisi khazanah keislaman dalam diri kita, dengan harapan nanti apa yang kita dengar Allah berikan pemahaman yang baik kepada kita sehingga diberi kesempatan untuk beramal dengan ilmu itu dan dapat menjadi bekal kita di akhirat nanti. Salawat dan salam untuk Rasul dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah sengaja Allah kirim sebagai barometer ukuran hidup di dunia dan mencapai kehidupan di akhirat. Kita mengikutinya, harapan kita di akhirat nanti mendapat syafaat tentunya. Baiklah ibu-ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tema yang kita angkat pada pertemuan kali ini adalah posisi tangan di dalam sholat. Ya. Rasul bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana engkau melihat aku sholat. Kita mungkin tidak bisa melihat Rasul langsung, tapi melihat di sini sebagaimana sahabat melihat, sebagaimana orang-orang terdekat Rasul melihat Rasul, lalu disampaikan dalam riwayat yang kita sebut dengan hadis. Jadi kita mengetahuinya dari riwayat, ya. Dari situlah kita tahu bagaimana sholat dengan cara Rasul. Mengapa sholat ini kita bahas? Karena sholat menjadi ukuran amal soleh yang lain. Faiza soluha soluha sairuhu amali. Kalau sholat kita baik, amal lain ikut. Puasanya ikut, sedekahnya ikut, haji umrahnya ikut, zakatnya ikut semua. Kalau sholatnya betul. Alangkah ruginya kita 5 kali sehari semalam, lalu kita tak paham, hanya menurut kebiasaan dulu saja. Kita nggak mau lagi beribadah berdasarkan kebiasaan, tidak. Semakin tua kita, harapan kita adalah dengan ilmu. Ya, kalau tidak dengan ilmu rugi. Sesuatu tidak dasar dengan ilmu itu sayang, rusak dia. Kita buat bangunan ini, mengapa lantai ditinggikan? Karena ilmunya kalau hujan banjir, ditinggikan lantainya. Itu ilmu. Nah kalau kita sudah tahu seperti itu, kawasan ini banjir, bikin lantai rendah, tenggelam rumah kita. Nah kalau orang buat rumah tempatnya seperti ini, biasanya plafonnya tinggi. Kenapa? Dalam 5 tahun tambah setengah meter, 10 tahun naik 1. Kalau rumah 2 meter habislah jongkok di rumah itu. Itu ilmu. Maka ilmu itu menghantarkan kita kepada yang disebut dengan pemahaman, ya. Kemudian Allah berfirman, "Qul," katakanlah, "inna sholati," sesungguhnya salatku, "wa nusuki," pengorbananku, kurbanku, "wa mahyaya," hidupku, "wa mamati," kematianku, "lillahi rabbil alamin." Itu kita baca dalam sholat iftitah. Kan ya? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu janji kita.
Nah kalau sholatnya benar, insya Allah benar. Amal yang lain benar. Banyak orang sholat hari masih bohong. Kenapa? Tak betul sholatnya itu dah. Banyak hari ini masih mencuri. Tak betul sholatnya. Karena sholat itu kata Allah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal. Sholat penghalang kita. Sholat membentengi kita. Dari apa? Fahsya, keji. Mungkar, yang buruk. Yang keji itu banyak. Ke dukun itu keji. Hilang cincin pergi ke dukun itu keji namanya. Dan sholatnya 40 hari tak keterima. Membenarkan orang pintar. Dia bukan dukun, orang pintar. Di mana sekolah tak ada, gelar tak ada. Yang betul-betul sekolah aja tak dibilang pintar. Dokter, MM, Mas, MSPOG, macam-macam gelar belakang. Ya, pergi bu, periksa apa kandungan. Ibu keluhannya apa? Kan ditanya, masa bapak nggak tahu sekolahnya tinggi, gelar sepanjang tali beruk itu? Ya nggak tahu lah. Oh saya dok, pusing-pusing, kadang-kadang pita. Coba saya cek tensinya ya. Oh tensi ibu rendah. Nah kan itu. Orang pintar enggak, sekolah tidak bilang pintar. Hilang datang ke dia tanya pula, bagi pula duit dia tuh. Bodoh. Itu keji. Kenapa keji? Meminta kepada sesama manusia. Tak boleh. Padahal kita dalam sholat apa? Iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in. Iyyaka itu hanya saja kepadamu, tak ada yang lain. Itu keji. Yang kedua, selingkuh, keji. Mungkin ibu enggak membiarkan pasangan kita selingkuh, itu keji juga. Bahasanya selingkuh, aslinya zina. Mencuri, itu bahasa beratnya. Kalau bahasa kerennya, korupsi. Lembut bunyinya. Padahal aslinya apa? Maling. Itu yang tepat. Kan itu yang terjadi. Sekarang cobalah kendaraan laju di jalan ini. Jadi dibuat posisi tidur banyak-banyak. Sekarang yang laju satu orang, yang bermasalah sebanyak manusia di situ. Lewat duduk. Lewat duduk. Yang balap-balapan sesekali ya. Coba. Seharusnya yang ditangkap yang balap-balapan itu. Ini yang tersiksa siapa? Nah, padahal kata Nabi apa? Sekecil-kecil pahala membuang duri di jalan. Tahu duri? Duri itu menghalang jalan. Nah, ini betul-betul dibuatnya penghalang. Tetelungkuplah gerobak bakso, tetelentanglah gerobak wah. Nah itulah hari ini. Jadi kalau sholat itu betul dilaksanakan, dia menjadi pelindung dalam diri kita. Kalau belum terlindungi oleh sholat, perbaiki sholat. Mungkin ada yang salah. Ya. Posisi tangan dalam sholat. Ya. Yang pertama, mengangkat tangan. Itu yang pertama. Semua orang kalau takbiratul ihram pasti mengangkat tangan. Dari mana tahu? Tengok orang sholat, saya juga begitu. Tak begitu. Udah dari mana tahu? Dari hadis Bukhari dan Muslim muttafaq alaih. Buka kitab hadis. Ya, Rasulullah bersabda, An Ibnu Umar. Jadi ini dari Nafi, dari Ibnu Umar. Dari Ibnu Umar, kana idza dakhala fis shalah. Adapun dia pergi salat, akan melakukan salat. Kabbara, lalu dia bertakbir, wa rafa'a yadai, dan dia angkat kedua tangannya. Jadi yang pertama mengangkat tangan saat takbiratul ihram. Semua orang buat betul. Yang kedua, ini ada yang buat, ada yang tidak. Ya. Wa iza raka'a rafa'a yadayhi. Kalau dia mau ruku, diangkat juga tangan. Tapi sebagian tak angkat tangan lah. Langsung mendudu ruku. Tunggu. Allahu Akbar, tadi angkat tangan. Jadi sholat yang diajarkan Rasul itu, kalau kita mau ruku, angkat kedua tangan. Syukur-syukur sini sudah. Nah sebahagian kadang-kadang entah malas
Entah apa, nggak tahu. Atau memang tak tahu, karena sebelumnya begitu. Tengok emak begitu pula lawak. Mulai hari ini tidak. Jadi kalau mau ruku, angkat kedua tangan saat takbir itu dilakukan. Ya. Wa iza raka'a rafa'a yadai kedua tangannya kalau mau ruku. Wa idza qala sami Allahu liman hamidah, berarti tidak. Yang ketiga, apabila ia mengucapkan sami Allahu liman hamidah, diangkat tangan. Kadang tidak, Allah liman hamidah, lurus tangannya. Entah tangannya sakit, entah apa, tidak tahu. Mulai hari ini jangan buat lagi, angkat tangan itu. Karena sholat itu terdiri dari bacaan dan gerakan. Kalau Nabi mengatakan sholatlah engkau sebagaimana aku ajarkan sholat, maka bacaannya bacaan dari Nabi, gerakannya pun sesuai dengan yang dituntutkan oleh Nabi. Kita umur kita ini 80 tahun, 70 tahun, 65 tahun. Sholatnya tak mengangkat tangan, hanya takbiratul ihram saja angkat tangan. Nanti kita betulkan angkat tangannya yang kedua. Sekarang posisi angkat tangannya di mana dulu? Wa idza qala sami Allahu liman hamidah, ketika kamu mengatakan sami Allahu liman hamidah, rafa'a yadai, itu salat sendiri. Kalau salat berjamaah kita tidak mengucap wa idza qala imamu sami Allahu liman hamidah, kita fayaqul rabbana walakal hamd, cuma membacanya bukan saat rukuk nak bangkit tuh rabbana lakal hamd, tidak bisa. Karena mengangkat tangan tadi apa? Sami Allahu liman hamidah, kan itu rafa'a yadai. Nah kalau kita berjamaah, imam mengucap sami Allahu liman hamidah, kita angkat tangan kita, taruh ke bawah dulu, baru baca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd, atau Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, atau yang paling pendek Rabbana lakal hamd, atau walakal hamd, selesai. Bacanya kapan? Sesudah turun tangan. Karena mengangkat tangan tadi dibaca apa? Sami Allah. Kalau sholat berjamaah kita nggak baca sami Allah. Ini hati-hati. Kalau imam membaca sami Allah liman hamidah, kita nggak baca sami Allah. Kita tetap angkat tangan dan turun tangan kita baru baca Rabbana lakal hamd. Jadi kalau ada makmum mengucap sami Allahu liman hamidah, berarti nggak sesuai dengan cara salat Nabi. Mulai hari ini perbaiki. Kalau dulu salah tak masalah, karena tak tahu. Itulah gunanya hadir majelis taklim. Ibu, nampak gambaran itu. Wa idza qala sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Itu imam mengucapkan fayaqul. Jadi yang pertama takbiratul ihram, yang kedua mau ruku, yang ketiga itu sujud tidak angkat tangan. Kalau ibu sujud tidak angkat tangan. Kadang-kadang anak kita mau sujud angkat tangan juga deh. Anak-anak. Nanti ibu boleh panggil anak ibu yang SMP kelas 2, kelas 3, suruh praktek sholat depan ibu, lihat mereka sholat. Kalau belum betul, betulkan. Kalau ibu betulkan, pahalanya mengalir pada ibu. Kenapa? Ibu didik dia. Jangan kasih guru ngajinya semua, rugi kita. Mana pahala untuk kita lagi? Guru ngajinya mengajarkan, kita membetulkan, memadatkan. Mak mau lihat, sini dulu sholat. Coba praktek sholat, mulai bacaan sampai salam. Lihat gerakan. Nah anak sekarang sudah daring, belajarnya pakai HP. Bukan dia belajar, main game. Kapan praktek sholat? Jangan tanya lagi, ketemu guru aja tidak ada. Nah kalau nggak diawasi, payah. Dia tak ikut lagi TPA MDA, lengkaplah penderitaan anak sampai tua. Salah. Sampai 60 tahun salah, kan rugi. Gitu. Sudah 3. Yang keempat di mana? Wa iza qama min ar-rak'atain. Ketika kamu bangkit dari 2 rakaat. Kalau udah 2 rakaat berarti kita duduk tasyahud awal.
2 rakaat duduk tasyahud, lalu kita membaca at-tahiyat, rafa'a yadayhi. Jadi setelah at-tahiyatu sampai syahadat, lalu kita berdiri Allahu Akbar rakaat ketiga, kayak maghrib, isya, zuhur, asar, itu angkat tangan, lipat tangannya. 4 tempat dalam sholat. Ya. Wa rafa'a dzalika Ibnu Umar wan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga Ibnu Umar mengangkat kedua tangannya pada 4 tempat itu, termasuk Rasul. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim atau muttafaqun alaih. Hadisnya tinggi derajat. Bukan enggak apa-apa, bukan soal enggak apa-apa. Nabi cara seperti itu. Ya kita ikutlah. Kalau enggak ikut, berarti enggak sesuai. Ini bukan sunnah. Memang begitu Nabi ajarkan kita sholat. Tapi ada yang buat begitu Pak Ustaz. Ada yang buat, sayangnya dalilnya tak kuat, tak ada dasarnya. Jadi 4 itu. Kalau ibu bangkit dari 2 rakaat, ya, itu posisi tangan diangkat. Kemudian mengangkat tangan. Mengangkat tangan itu telapak tangan menghadap kiblat. Kalau begini tidak menghadap kiblat. Ada orang takbir begini? Ada. Kalau bukunya Abu Sangkan, itu kalau ibu begini sholatnya, otot sini tidak bergerak, otot sini tidak bergerak. Tapi coba ibu hadapkan telapak tangan ibu ke depan, itu terasalah di sini. Ditariknya otot kita, coba ditarik. Coba ibu ginikan. Posisinya menghadap kiblat loh Bu. Kalau ini diposisikan seperti apa? Seperti ibu sujud. Ibu sujud kan rata ini kan? Sujud kan rata kan? Nah, kalau diginikan ditarik, itu otot sini bergerak. Itulah makanya saraf kita bergerak. Sekarang orang banyak sakit punggung, saraf kejepit. Macam mana enggak terjepit takbir? Allah. Allah. Apa lah macam ini? Anda ada, makanya takbir tuh Bu, taruh di depan, ditarik ke belakang. Ditarik ke belakang itu belikat kita bergerak. Coba ibu tarik ke belakang. Pertama sejajar dengan daun telinga. Yang kedua sejajar dengan bahu. Kalau ibu tarik ke belakang, terasa nggak otot punggung? Coba tarik. Coba ibu rasa. Betul? Terasa nggak? Nah coba begini, ada rasanya nggak? Kan banyak orang sakit sekarang, sakit itu aja tuh. Saraf kesepit. Macam mana nggak kesepit? Nggak pernah digini-gini kan? Nah, tapi kalau senam lansia ikut seminggu sekali. Rugi. Ibu melakukan ini berapa kali? 4 minimal. Kalau takbir pertama itu ditambah rukuk i'tidal sudah 3 rakaat pertama. Bangkit rakaat kedua tambah 2 rukuk dan i'tidal sudah 5, ya kan? 5 kali begini loh Bu. Ditambah lagi rakaat ketiga, naik tambah 1 sudah 6. Nanti rukuk i'tidal tambah 2, 8. Tambah rakaat keempat i'tidal dan rukuk kan ya 10 kali begini sehari semalam. Itu satu sholat 10. Yang 4 rakaat 10. Yang 4 rakaat ada berapa? 3. 30 kali Bu begini, itu saraf belakangnya sehat. Tuh. Pastikan ini menghadap kiblat. Contoh paling mudah, sujudlah ibu. Rata tuh kan? Ada tanah. Tarik begini. Jangan cuma Makanya orang yang sholat tuh sehat kalau sholatnya betul. Itu hasil penelitian dokter Abu Sangkan. Sholat malam bisa menyembuhkan segala macam penyakit dengan catatan caranya benar. Itu posisi tangan pada waktu takbir. Lalu mengangkat tangan. Yang ketiga, banyak orang kadang-kadang ruku tangannya tak memegang tempurung lutut, di bawah lutut dipegang. Tak ada. Yang ada itu menggenggam pegang lutut kita, itulah ukuran ruku. Kalau ibu pegang lututnya, luruskan tangannya, punggungnya datar itu, angkat kepala sedikit, melihat ke tempat sujud, sempurna ruku. Nah kadang-kadang tidak di lutut, malas ruku, taruh di paha saja, tambah tak selesai.
Itu merenggangkan otot. Jadi tulang belakang kita itu kembang. Renggang dia, Bu. Situlah olahraganya rukuk tadi. Banyak orang tak meletakkan tangan pada di lutut. Nah, yang jadi masalah kalau sholat duduk. Kadang sholat duduk dia rukuk, tangannya tidak di lutut, di pahanya taruhnya. Dia nampak. Ya, Bu. Kan ibu duduk nih, sholat duduk karena kursi kaki dah samurat segala macam. Payah bangkit tegak. Ibu takbir tetap seperti biasa, lipat. Mau ruku, Allahu Akbar, pegang lututnya. Ruku sikit. Jangan di sini. Kalau tangan di sini tidak ada, yang ada itu di sini. Nah, kalau rukuk dipegang lutut, itu sudah memasuki aturan pegang lutut. Ini rukuk. Sami Allahu liman hamidah, luruskan tangan. Jangan taruh di paha, karena kita meluruskan tangan itu. Coba ibu berdiri sholat. Terus kalau berdiri gitu kan? Nah, sami Allahu liman, kan lurus. Kan sini kan? Kalau kita sholat duduk, nauzubillah. Kalau mendatang penyakit mau diapain? Kemudian sujud. Karena kita di atas kursi, tak mungkin tangan ke bawah. Taruh di pangkal paha. Sujudlah itu. Untuk membedakan apa? Duduk di antara dua sujud. Karena duduk di antara dua sujud, tangan itu letaknya dekat lututnya. Banyak yang salah. Kalau kita tak mampu berdiri, memang dianjurkan duduk. Nggak mampu duduk, nggak sanggup berbaring, kan begitu. Nggak mampu berbaring, mengoleh-oleh badan, isyarat. Tak mampu isyarat, depan imam sholatnya. Lewat. Iya. Itu tangan tadi, Bu, ya, tangan. Posisi tangan. Kemudian tangan apa lagi? Saat ibu tahiyat. Duduk di rakaat kedua. Mau masuk rakaat ketiga, kita kan tasyahud awal. Kebanyakan orang tangan lurus ditulungkupkannya aja. Tak sama itu. Kalau telungkupkan tangan itu duduk di antara dua sujud. Langsung dikepal 5, 3, 1. 5 itu bulatan ini, itu 5 dalam hadis itu. 3 itu 3 Arab, 1, 2, 3. 1 itu ini, 5, 3, 1, 1, 3, 5 sama itu. Membentuk angka 5, angka 3, dan angka 1 Arab. Genggamlah tangan itu angka 5 bulat tuh. 1 lurus, 3-nya ini dia. Ini kan giginya nih. Angka 3 Arab. Nah, kalau kita at-tahiyatu, langsung digenggam tangan. At-tahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibat. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyib. Banyak lah itu, baca aja lah, mana yang cocok ya hafal. Ini paksa juga lagi. Langsung genggam, ini ndak tahiyat sama pas asyhadu alla ilaha illallah, terkejut dia. Jempol memegang jari tengah. Memegang jari tengah. Kameramennya lagi sibuk. Nah, jangan beko situ, Pak. Kaji Pak dulu. Beko praktek di situ. Kesimpulan. Jempol memegang jari tengah. Kalau dikepal, Ibu, kepal dulu. Coba kepal tangan Ibu. Di mana jempol Ibu? Di telunjuk kan? Sekarang telunjuk Ibu lepaskan. Kemana jempolnya pegang? Jari tengah. Disebut 5 itu, Bu, bulat. Ini 5 nih, bulat. Arab tuh 5-nya kan bulat. Disebut 1 telunjuk. Disebut 3 ditegakkan angka 1. Ini giginya nih, Bu. 3. Jadi di hadis itu 5, 3, 1. Nah, kalau Ibu udah baca at-tahiyatul, itu nunjuk. Langsung nunjuk. Untuk apa? Membedakan posisi tangan saat duduk antara dua sujud dengan duduk tasyahud. Jangan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Aduh Allah, botak lagi. Aduh, banyak. Kadang begini gayanya. Kalau begini itu angka berapa?
Nggak ada. Di hadis itu 531. Kalau begini, ini bukan nih jangkrik mau sentik-sentik. Genggam, telunjuk. Jangan begini. Tapi begini boleh. Ini angka 5 juga. Mangga suruh ke dalam? Mangga disuruh ke dalam. Nggak angka 5 nih dong, kesalik. Angka 5 itu bulat kan? Ibu tengok 5 Arab di Al-Quran lihat, kan bulat kan? 5 itu genggam, telunjukkan, lepaskan. Ini menggenggam dia. Ya aduh, salih mereka adalah kurang kerajo. Ya bu. Posisi telunjuk itu tegak orang asyhadu. Tunggu dulu. Pokoknya mulai at-tahiyatu tunjuk sudah menunjuk. Nah, lalu kapan digerakkan? Menurut jumhur ulama ketika membaca syahadat. Itu yang umum. Sebahagian kapan digerakkan? Ketika bertemu kalimat Allah. At-tahiyatu lillah. Goyang sikit. Wassalatu watthayyibatu lillah. Goyang sikit. Iya, ketika ketemu kalimat lafaz Allah, digerak-gerakkan. Itulah orang tuh mengangguk-ngangguk. Enggak masalah. Memang dalilnya ada, ketika dia membaca kalimat itu bertemu dengan kalimat Allah, dia gerakkan telunjuknya. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullah. Yang sekali lagi. Nah, kita yang umum aja lah, asyhadu an la ilaha illallah, naikkan ke atas, wa asyhadu anna muhammadar rasul, tunggingkan ke bawah, selesai. Dan jangan dilepas sebelum selesai bacaan tadi. Kalau ibu lepas, itu posisi duduk antara dua sujud. Kunci dulu pemahamannya. Kalau duduk antara dua sujud dengan duduk tasyahud, itu posisi tangan berbeda. Tangan bicara tangan sekarang nih. Ya. Duduk antara sujud, tangan lurus saja. Taruh atas paha. Tidak ada masalah, dekat lutut. Kalau tahiyat, genggam. Kalau baca syahadat, naik. Selesai, turun. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berdiri, Allahu Akbar, tegak, angkat tangan. Nah, kalau innaka Hamidum Majid, Assalamualaikum warahmatullahi kanan, biar gini dulu, enggak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi, baru turun. Assalamualaikum warahmatullahi, turun. Assalamualaikum warahmatullahi, boleh. Yang tak boleh, Assalamualaikum warahmatullahi, buka pintu surga. Jangan dibuka-buka. Pintu surga tidak dengan tangan bukanya dong, dengan amal soleh. Apa kata Nabi? Masa anakum, apa yang menyebabkan engkau menggerak-gerakkan telapak tanganmu ketika mengucap salam seperti ekor keledai, kata Nabi. Saya. Kalau keledai itu ejaan, suara yang terburuk, suara inna angkarul aswati la sautul hamir. Seburuk-buruk suara keledai. Nanti kepala ditukar kepala keledai. Kan itu cemee. Jadi itu, jangan dibuka-buka lagi, tutup aja lah. Nah, ini kadang-kadang buka kan, nanti boleh kiri nggak berani buka pintu neraka. Aduh lah pula. Saya tengok anak saya praktek sholat kelas 8. Kenapa kau buka tanganmu? Kata ayah buka pintu surga kok. Oh, ayah dia bilang buka pintu surga. Nah, dengan tangan sedap betul. Yang amal soleh. Ada pertanyaan? Gitu lah. Nanti saya praktek kesimpulan di situ. Jadi posisi tangan sampai salam seperti itu. Kalau tangan bersedekap, jelas boleh ini memegang. Sini bu ketemu pegang. Ini lurus ini boleh. Ya. Cara kedua di atas telapak tangan kiri boleh. Yang tak boleh terbalik. Begini boleh, begini boleh. Ya bu. Nanti ibu sholat tengok orang, dia bilang. Apa? Tunggu dulu. Ala sodri. Sodri di mana? Dada. Dada di mana? Di sini apa di sini? Di sini apa di situ? Sinilah, bukan di situ. Ini bukan dada. Allahu Akbar, sikutnya sebelah. Tak terima pula dibalas. Nyanyi.
Ada memang Bu, memang ditaruhnya ke kiri. Nggak ada itu. Kata Nabi ala sodri, dada di mana taruh. Persoalannya cuma satu, dekat ulu hati, di atas dada, terserah, yang penting posisi. Tidak di perut, dada. Sodri, sekitar dada. Pilihlah di mana posisi yang nyaman. Kalau begini ibu mengikut orang sebelah, dijamin yang sini sopnya renggang, sini rapat. Kalau begini kan imbang, rapatnya benar. Kalau begini jauh dari itu, satu hasta. Itu posisi tangan dalam sholat dan tidak diubah-ubah. Ada pertanyaan? Silakan. Baik, mau kena itu yang dipakai. Sesuatu yang dipakai tak boleh dijadikan alas sujud. Contoh peci. Anak muda begini kan sekarang zaman begini, pecinya ke depan. Sujud dia, tidak kena jidatnya, bermasalah sujud. Kena anggota sujud itu jidat, merangkap hidung. 1, dia 7 Bu. 1, 2, 3. Lutut kanan kiri 4, 5. Telapak kaki jari kaki 6, 7. Nah kalau kita sholat mau kena dilempar ke depan, berarti tempat sujud kita terhalang oleh pakaian yang kita pakai. Kalau dikatakan batal, tidak, tak sempurna sholatnya, karena terhalang jidatnya, sujudnya tidak sempurna. Situ mungkin kena dia masalah hidup dia. Beda menjadi sajadah, ditaruh di depan. Ini memang tersujud. Kalau yang dipakai tak boleh menutup. Ibu pakai mau kena kan, ibu kedepankan ke sini, tak bisa. Sama tadi itu. Jidat ini harus menyentuh tempat sujud. Nah, yang kita pakai tak boleh menghalangi tempat sujud. Nah, ya Bu. Doa iftitah maksudnya dalam sholat ditinggalkan tak apa-apa tapi rugi. Doa yang paling afdol itu sekarang saya tanya ibu, ibu meminta di hadapan wali kota atau melalui utusan, mana yang paling hebat? Depan dia lah. Allahu Akbar, hadap-hadapan sama Allah. Dan yang diucap hanya yang dibolehkan, nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurang, batal sholat. Maka doa yang paling bagus itu iftitah itu. Ketika langsung di hadapan Allah. Kalau sudah salam ke kanan, salam ke kiri, bukan dalam sholat. Jadi iftatahus sholat bitakbir, dibukanya sholat itu dengan takbir. Ketika takbir kita buka, kita berhadapan langsung dengan Allah. Yang kita baca diajarkan Nabi, yang kita perbuat diajarkan Nabi. Bila berlebih batal, bila kurang batal. Nah, kalau sudah salam terputuslah, offline namanya. Kalau itu online, tahu online? Masuk wifi-nya hidup, ini online ini bisa masuk. Tapi kalau wifi dimatikan, offline, putus jaringan. Nah kalau mau jaringan yang paling bagus ketika sholat itulah, itu doa yang paling mantap. Yang kedua, tempat doa paling mantap dalam sholat, duduk antara dua sujud. Jangan buru-buru. Ada 7 permohonan di situ. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu amni. Rabbil firli warhamni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu amni. Ada juga. Jangan buru-buru di situ. Itu doa yang paling mantap. Doa yang paling mantap di situ. Kalau waktu sujud, subhana rabbiyal a'la atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma, 1 permohonan cuma. Kalau atau sujud itu doa ya Bu, kalau Ibu mau tanya doa. Kemudian doa ada mana lagi yang paling hebat? Innaka hamidum majid. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min fitnatil mahya wa mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Ada baca itu? Ada baca itu? Kalau kita mati, orang tutup mulut, tak membicarakan kita lagi.
Allah jauhkan kita siksa dari kubur. Kenapa? Dalam sholat kita minta sebelum salam. Itu dibaca itu memang rakaat terakhir. Allahumma firli. Ibu dapat dari mana? Dapat dihafal-hafal dalam kitab anu. Kalau itu bersandar kepada hadis, pakai. Cek dulu. Saya Allahumma firli ma akhartu. Oh, itu ada hadisnya memang. Boleh dibaca di sujud di rakaat terakhir sebelum salam. Kalau waktu sujud jangan ditambah. Kalau mau baca juga dalam hati. Karena dilafazkan batal. Karena bacaan dalam sujud tak dijelaskan Nabi. Nabi hanya menjelaskan subhana rabbiyal a'la, subhan. Tahiyat akhir, iya betul. Ada 3 doa kalau nggak salah. Tapi yang sering dibaca Allahumma inni a'udzubika minal azabil qabri. Itu yang umum dibaca. Iya, sebelum salam. Bukan. Innaka hamidum majid. Fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma baca. Itu doa itu, Bu. Itu boleh dilafazkan karena Nabi mengajarkannya seperti itu. Baca itu. Itu doa. Kalau kita bicara doa kita. Nah, jadi posisi tangan, kesimpulan. Maka kameramen pindah ke situ, Pak. Kan gitu. Tanya lalu. Berjamaah. Ruku. Allahu Akbar. Baru kita. Idza kabbarul imam, apabila imam sudah bertakbir, fakabbir, barulah kamu la tukabbiru, janganlah engkau bertakbir hatta yukabbir, sampai imam itu selesai bertakbir. Jadi kapan kita mengucap takbir itu? Kalau imam sudah selesai mengucap takbir. Kita nggak nampak nih ketutup. Allahu Akbar kata imam. Baru kita Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Baru berdiri. Rabbana lakal hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Iyo bundo. Hadisnya begitu, idza kabbarul imam fakabbir. Kalau imam sudah selesai bertakbir, takbirlah kamu. La tukabbiru, ini taukidnya. Hadis itu menjelaskan, janganlah engkau bertakbir hatta yukabbir, sampai imam itu betul selesai mengucap takbir. Kalau enggak, nanti kepala kita ditukar kepala keledai di akhirat. Dipermalukan. Ya Allah, mana pahala sholat berjamaah? Dikau balapan sama imam. Kenapa? Samo tu nyo, adik beradik ya, sama-sama yang balapan mendahului. Biar imam tu selesai baru kita. Ya. Aurat. Ya. Wajah itu batasnya berwudu apa? Pangkal telinga, tempat tumbuh rambut. Dagu dibersihkan enggak? Iya, berarti sampai sini boleh. Iyalah, laki-laki kan disuruh gini-gini. Yang berjenggot. Ya ibu berjenggot disuruh menggosok-gosok jenggotnya supaya air membasahi tempat tumbuh jenggot. Disiram saja mengalir tak basah di bawah nih. Nah, sama itulah wajah itu. Mana disebut wajah? Yang wajah itu mana? Dikembalikan. Wanita yang boleh kelihatan adalah wajah dan kedua telapak tangan. Yang wajah itu mana? Diambillah ukuran wajah dari wudhu. Kalau wajah itu batas dibasuh wajah, tempat tumbuh rambut tak boleh kelihatan. Itu yang pertama wanita ya, jangan nampak Yang kedua pangkal telinga, sini batasnya. Kenapa? Telinga masuk bagian kepala. Kalau kita berwudhu ini digosok sampai dagu, berarti sampai dagu boleh kelihatan. Oke, itu yang wajah. Jadi kalau nampak telinga berarti tak betul, kelewat.
Tangan yang boleh nampak tuh tangan. Cuma dalam sholat biasanya tertutup karena dia pakai mau kena. Bagi yang tak pakai mau kena, mereka pakai tangan panjang. Kalau mereka sholat bisa dengan itu, bisa. Cuma orang menyebut tutup punggung tangannya. Sebetulnya telapak tangan itu termasuk nggak punggung? Membasuh kaki, telapak kaki masuk nggak? Punggung kaki masuk nggak? Ya masuklah. Makanya boleh kelihatan ini. Tapi sebagian kan diruncingkan di sini kan? Ini ada kain di atasnya, itu buka. Yang namanya tangan itu bu, nih batasnya. Makanya hukum potong tangan sampai di sini, tak sampai sini dah. Jadi yang telapak tangan tak yang putihnya dia. Tidak. Itu bahasa sampai punggung. Cuma dalam sholat biasanya ini tidak kelihatan karena berada di dalam. Nah, bagi wanita yang tidak membawa pakaian sholat dalam bentuk mukena ya. Itu mereka bisa sholat dengan lengan panjang begini, bisa. Kaki ditutup. Wanita tuh sebaiknya pakai kaos kaki. Pakai kaos kaki. Karena kaki ke betis dekat lah. Dekat. Maka wanita sebaiknya kalau tinggi roknya pakailah kaos kaki untuk menutup kaki. Yang namanya aurat wanita yang boleh terlihat itu wajah dan selesai. Kaki tutup. Kecuali mahramnya. Oke? Ada yang lain? Nah, kesimpulan. Ambil video ibu. Nah, jadi saya berpindah ke situ. Kesimpulan dalam hal ini yang kita maksud biar sempurna. Di situ saya benamkan. Ibu tegak sini aja. Saya geser sedikit ambil. Ini saya geser. Ramai. Ibu taruh sejajar. Ini boleh mau. Sejajar bahu, tarik ke belakang. Maka otot di belakang itu bergerak. Dekat punggung. Atau dekat dengan daun telinga. Biasanya dekat daun telinga. Kan dua pilihan itu. Di sini. Ditarik ke belakang untuk apa? Supaya ada diafragma terbuka. Lalu melipat tangan. Melipat tangan pilihannya pergelangan ketemu pergelangan, genggam yang kanan memegang yang kiri. Taruh ala sobri. Sobri itu dada. Di sini boleh. Di sini nggak ada. Di sini nggak ada. Kan ini dada tadi ya. Kita nggak usah remet lah. Pokoknya masih di dada ada aman. Ya. Kemudian ibu ruku. Takbir kedua mengangkat tangan. Takbir angkat tangan. Turun ke bawah, Allahu, lutut dipegang, pegang lututnya. Kalau ruku, pegang lutut, tangan luruskan, kepala angkat sedikit, mata ke tempat sujud. Kalau mau begini kan lebih bagus lagi, otot ini tarik ini. Nah, kemudian iktidal, tegakkan ini, berdiri angkat tangan sami Allahu liman. Ini yang ketiga, angkat tangan. Turun, kalau kita makmuman, imam sami Allahu liman hamidah. Kita bangkit, angkat tangan, turun tangan, Rabbana lakal. Enggak boleh begini. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal. Enggak. Karena wa idza qala sami Allahu liman hamidah rafa'a yadayhi. Jadi mengucap sami Allahu liman hamidah itu mengangkat tangan. Ketiga. Yang keempat, mau sujud tak ada. Langsung turun aja tanpa mengangkat. Ketiga tadi ya, takbiratul ihram, mau ruku dan mau sujud, mau i'tidal. Takbiratul ihram, ruku, i'tidal. Tiga. Yang keempat di mana? Ini kita sujud. Kalau sudah sujud, bangkit kembali, duduk antara dua. Di mana letak tangan? Di sini, tidak di sini. Kalau ibu sholatnya sholat duduk, jangan taruh sini, taruh sini. Ini yang membedakan tasyahud awal dengan duduk antara dua. Tangannya begini, tidak begini. Lalu kita sujud kembali, kemudian bangkit dari sujud. Ini rakaat kedua. Kita tahiyat. At-tahiyat, tangannya langsung. Tidak boleh begini. At-tahiyat lillahi wa salawatu wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan mulai at-tahiyatu angkat dari genggam tangan itu. Ini membedakan duduk antara dua sujud dengan tasyahud. Tangan di situ bedanya. Asyhadu an la ilaha illallah angkat, wa asyhadu anna Muhammadan turunkan. Ibu berdiri, ini yang keempat mengangkat tangan. Allahu akbar, angkat tangan masuk rakaat ketiga. Begitu seterusnya. Setiap diri yang tangan. Tidak, rakaat kedua tidak. Saya ketiga nih Bu, udah tunggu tahu saya Bu tadi. Tadi itu satu rakaat tadi kan, cuma kan direwin, percepat. Saya lihat. Yang kedua, rakaat pertama, bangkit rakaat kedua tidak mengangkat tangan, langsung dilipat, ruku, angkat tangan, i'tidal, angkat tangan, sujud, tidak mengangkat tangan, duduk antara dua sujud, tangannya ditaruh di atas paha. Tunggu. Lalu ini rakaat kedua duduk tasyahud awal at-tahiyat. Dua rakaat Bu ya. Nah, ini yang berdiri lagi ketiga nih Bu. Nah, ibu berdiri, angkat tangan baru dilipat. Itu sunnah. Jadi nggak semua angkat tangan Pak ya? Oh tidak Bu. Lalu ibu rakaat ketiga, mau ini yang ketiga nih. Allahu akbar, ruku, angkat, i'tidal, angkat, sujud, tidak diangkat. Lalu bangkit dari sujud, tidak diangkat. Sujud lagi tidak diangkat, lalu berdiri rakaat keempat sholat asar, zuhur dan isya tidak diangkat. Jadi empat itu takbiratul ihram. Kemudian mau ruku, kemudian dan bangkit dari rakaat kedua masuk rakaat ketiga sesudah tahiyat. Oh Pak. Oh. Duduk tasawuf awal, duduk tasawuf akhir, maduan dengan kaki ya Pak, kasih tuh Pak. Kasinan. Jadi tahu orang Pak model kakinya. Kaki kiri di duduaan, kaki kanan di tagaan. Kecuali asam urat. Kalau tasawuf akhir kaki kiri melintang, kaki kanan tegak, pontot ke lantai. Ini tasawuf akhir. Tangan, nah Bu, jangan terbalik Bu ya. Nah, ada kecuali ibu sakit. Tapi sakit. Kalau lagi sakit, pada taruh ibu selama di COVID ya sudah. Kalau berdiri posisi kaki rapat Ustaz. Berdiri itu karena kita berjamaah sholatnya soft, lurus dan rapat kan itu. Kalau kaki rapat gimana Bu? Mau rapat? Buka selebar badan. Tunggu, buka selebar badan. Ibu buka. Kaki yang begini ya, begini kakinya. Kalau begini tegak joker namanya. Upacara bendera begini Bu. Kalau kita sholat itu kakinya lurus menghadap kiblat. Ini ada kiblat semua nih. Tidak begini ya Bu. Tidak Bunda. Macam mana nak rapat sholat kiri kanan kalau begini Bu? Mana jumpa di depan setan tegak di situ. Kalau rapat pun tidak seimbang. Kakinya sebelah. Buka aja selebar badan ibu ketemu dia. Berapa lebar badan kita segitu buka kaki kita. Tapi itu beda. Tidak beda Bunda. Sekarang merapatkan sop, apa yang dirapatkan? Hidung dengan hidung, kaki dengan kaki, bahu dengan bahu. Kalau udah ketemu bahu udah rapat itu. Sebaiknya kaki ketemu bahu betul ketemu. Kalau kaki sama urat, jangan. Cari-carinya juga tarik lagi, saya juga tarik. Nah, jadi buka saja selebar badan kita kalau kita sholat berjamaah. Sawu sufu fakum ya. Fa inna tasbiyas sufuf min tamami shalah. Sungguhnya lurus dan rapatnya sholat itu menyempurnakan sholat kami. Kalau sholat, ini hebat terjadi. Disuruh setan tegak di antara kita hilang. Akhirnya sekarang orang bersentuhan tak mau. Yang namanya orang dekat tubuh, apa kabar? Baik. Kalau tak kenal, aku pegang-pegang. Kalau pegang-pegang tak dekat tak? Berjalan dipegang tangan tak dekat tak? Oh, begitu sholat. Ini jauh. Nah jamaah nama sholat suram-suram. Jadi yang namanya membuka kaki selebar badan. Kaki tidak begini lurus. Karena itu menghadap ke kiblat.
Yang kedua bedanya saat ibu nanti rukuk, terasa itu, tariknya ini. Nah makanya kalau orang rukuknya berdirinya betul, otot kakinya, otot sininya itu nanti hilang itu kumparan-kumparan asyamrat yang di sini. Ya kan posisinya kalau ibu udah sakit, mata tanganlah dahulu. Kaki sakit. Kalau sendiri tuh Ustaz, posisi Kalau kaki lutut sakit, tanganlah dulu. Yang betul, dua-duanya betul. Kalau sanggup yang betul begini, disinilah ototnya bergerak. Kinci lutut, itu bahasa Inggris kinci lutut itu bergerak. Berdiri pun begitu dari sujud, diangkat. Kalau begini ibu, itu ibu otot ininya bergerak, makanya sehat. Kalau ibu sakit, betulan namanya pakai tangan dulu. Dia sakit. Ustaz, itu kan posisi gitu berjamaah, saf lurus dan rapat gitu. Kalau kita sendiri masih Semua no, sama. atau enggak salah sini. Dibukanya kaki itu bu untuk rongga kaki. Nggak ada di sholat dulu. Ini upacara bendera. Kami itu kata gitu rapat dengan kalian ya. Rapat dengan mana? Itu dulu. Rapat dengan mana? Kaki sendiri. Iya. Berarti tak bisa sentuh sebelah dong. Goyang tak seimbang. Nah, kalau berdiri tegak tubuh, berdiri tegak kaki dibuka selebar badan. Jangan begini, itu namanya surang tegak peringatan tanah. Ada begitu kan jarak sebelah tuh. Tak usah, pertama itu aja. Kalau ada ibu dah rapat, ketemu bahu ibu dengan sebelah, itu ibu dah rapat. Buka kaki sendiri, ketemu ibu. Nanti pas sholat bergeser, nggak usah masalah, mengawalinya rapat. Sehingga orang nggak bisa membunuh imam, nggak bisa membacok imam. Kenapa? Karena itulah. Sekarang enak kali masuk lihat. Ketika imam, siapa yang menghalangi? Itu makanya pintu sholat imam itu ada pintu keluarnya. Kalau batal, sana dia keluar. Nah ditabrak aja bang Ahro. Rapat tadi itu. Tapi sekarang minta mamis sholat, sempurna sholat kamu. Nabi itu sebelum sholat dia ada belakang, lurus, belakang. Kalau tidak dirapatkan ini imam yang menanggung. Ngeri nak jadi imam, berat. Jadi kadang imam sok lurus dan rapat, tengok tidak, harusnya tengok ke belakang. Sok lurus dan rapat, tolong Pak Isa, ambil jernih. Sesudah itu berubah tanggung jawab imam. Tapi imam itu bertanggung jawab atas lurus dan rapat ini. Nah itu yang masalah, no? Yang kedua, liuk tammabi, mengikut imam itu gunanya untuk menyempurnakan sholat kita. Ibu terlambat tak baca Al-Fatihah, masuk dan qul a'udzu birabbin. Ibu takbir lalu orang rukuk, Fatihah ibu dah lengkap. Liuk tammabi cuma imam. Alah, apa rekam mama? Tunggu lupa. Mengelakang apa ke siko? Aduk siko. Ndak mengelakang. Belakang. Duduk teh awal apa dulu? Awal. Duduk teh awal. Awal. Ah. Kaki kanan ditegakkan. Ah. Syukur-syukur itu betul-betul tegak sehingga asam uratnya hilang. Sekalian Pak, sujud Pak. Sujud. Kadang-kadang ada yang Baik, sujud yang baik itu perut ibu tidak ketemu dengan paha. Bisa lewat anak ekor kambing, seekor anak kambing. Kalau bahasanya itu, jangan begini ibu sujud. Kalau begini, ini tak memberikan apa-apa. Kalau begini tak memberikan apa-apa. Maju ke depan sedikit. kakinya Pak. Kaki dua pilihan, bisa begini, Bisa rapat, bisa renggang. bisa renggang. Tapi sebaiknya Rapat. bisa lewat. Tarik ini ya, tapi jangan tengok. Geser ya, pantai. Tarik ini, boleh. Sama dengan ini, orang lewat depan sholat kita sholat, halang. Boleh. Ini boleh. Anak-anak ini jangan pernah anak itu yang punya anak kan di rumah sholat mau di kamar, di kamar dalam itu boleh. Kalau punya anak pun sholat dihalang. Makanya kalau bawa anak sholat, orang Arab itu tadi itu pinggangnya juga supaya tidak kemana-mana. Karena dia itu kan. Yang kedua, kalau anak itu bergerak ditarik. Itulah yang Aisyah mengadu kepada Rasul. Wanita seperti itu
sebaik sholat di rumah. Ini sholat fardu dia tak boleh ke masjid. Buka kedai dia boleh. Pergi arisan boleh, ke pesta boleh, ke masjid tak boleh. Wanita sholat di rumah. Rugi. Kalau jemaah tak dapat, ke masjid tak dapat, langkah kanan tak dapat, ada kiri tak dapat. Kanan naik derajat, kiri hapus dosa. Wanita itu harus di rumah katanya. Siapa Saya ini? tak tahu dari Ayat yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu aqimus shalah wa rak'u ma'ar raki'in. Rukuklah kamu beserta orang-orang yang rukuk. Allah tak berkata dari perempuan. Wanita sholat di masjid itu banyak dalilnya. Pertama, sebaik-baik sholat laki-laki paling depan, sebaik sholat wanita. Yang kedua, kalau imam salah, laki-laki mengucap subhan, perempuan. Tapi mana perempuan sholat? Pergi. Yang ketiga, pergi buka makan, nanti cari pintu, baru bisa. Yang keempat, ini buktinya. Hijab. Ada pembatas laki-laki yang perempuan. Yang kelima, kalau pulang sholat, kata Nabi, wanita pulang duluan, baru laki-laki boleh pulang. Itu sunnah. Kenapa? Karena mak menjaga dapur, menyiapkan kopi dan teh, dan dua. Kalau imam salah, itu tuh perempuannya gini apa gini? Gini. Kalau begini, itu pramuka. Berapa kali, Pak? 3 kali. Nggak dengar dia. Nggak dengar dia. Nggak dengar dia. Ikut imam salah. Kalau makmum dia bilang, subhanallah, imam tak mau tetap ada duduk. Ya kali pula tu. Subhanallah. 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 Ikut imam tu salah. Tak apa-apa. Salam kanan, salam kiri Pak Imam, tinggal serakaat, tinggal sujud. Berarti imam tadi yakin tak kurang. Cuma imam yang benar, kalau jamaah banyak mengucap subhanallah, ikut aja lah. Tapi kalau imam tak tahu mana yang kurang. Makanya dia sebelum salam, dia sujud. Tapi kalau dia ragu, Untuk tarawih itu, Pak, kan rompak. Jadi ada 3. Bapak-bapak pada ikut imam semua. Emak-emak tahu dia kurang 1 itu, Pak. Nah, kalau udah diingatkan bapak-bapak, tadi mengingatkan. Ibu mengingatkan tak dengar imam. itu kan enggak mengingatkan juga karena datanya. Lah, berarti ibu kok menambah karena tak tahu. Iya. Karena tak tahu. Disangka imam berdiri. Padahal imam Enggak, kan ada 3 kanan. imam tahiyat akhir. Kita kan di belakang tak nampak imam. Jadi itu pertanyaan saya. Imam tak nampak. Iya. Jadi ibu sangka imam berdiri. Ibu Iya. berdiri. Ini tidak ada masalah, selesaikan sholat ibu. Sedangkan Ternyata ini, salam dia. iya. Selesaikan sholat ibu. Kenapa? Karena tak nampak. Oh, Tapi kalau ada celah mengintip, tengok. boleh kan? Boleh. Celah mengintip kan ada tengok ini, tengok ke depan. Kok orang duduk, baru ibu bantu. Tak mau juga dia. Ibu duduk. Sampai berapa kali? Pak? 3. Enggak 3 kali ini. Tiga ada toko. Subhanallah. Hah? Kalau gini nggak dengar, no. Ya, jadi 3 kali. Iya, sampai 3 kali. Oh. Subhanallah. Wah, yang depan pun tak tahu. Kalau menikmati pula, busuk solatnya. Nah, tapi kemarin ini Pak, kan kata kami nah ini Pak. Ibu genapkan tempat. Ya, kami untuk pegang. Tidak ada masalah, karena ibu tak tahu. Imam assalamualaikum, kami duduk. Assalamualaikum. Sudah sawi saja. Oh. Kalau itu masalahnya ibu ragu kan? Iya. Ternyata imam salam sedangkan awak menambah rakaat karena tidak nampak. Sebetulnya bu kalau ada keraguan itu kan celah. Kecuali celah tak ada, tak nampak. Kalau memang tak nampak imam salam, ibu selesaikan soal ibu. Kenapa? Karena mana jumpa, tak tahu. Kalau imam sudah baca salam, kita ikut. Teruskan aja karena memang tak tahu. Ya. Kecuali ibu tahu. Ketika imam salam ibu jangan turun selesaikan soal ibu karena memang kita tak tahu. Yang kita tahu itu 4, dia 3, dia salah, maka dia sujud sawi. Nah kalau ibu seperti itu tadi, dengan salam ibu duduk salam pula gitu. Berarti sujud sawi ibu buat. Gimana susah nih? Sawitnya setelah Sujud sawi 2 cara. Pertama kalau sadar dalam sholat, innaka hamidum, Allahu akbar, subhana man la yanamu wala, Allahu akbar rabbil jadi warhamni sampai selesai. Allahu akbar 2 kali sujud, subhana man la yanamu wala ya. Langsung duduk tahiyat akhir, salam ke kanan, salam ke kiri. 2 kali. 2
2 kali sujud. Pak, mengelakang suka tahiyat akhir, Pak. Aduh. Tahiyat akhir pengelakang, Pak, kasihku. Ini minta kajian akhir dari belakang. Lewat mana? Alah, Bun. Alah, alah. Lagi. Alah kan? Alhamdulillah. Ustaz tunggu. Akama. Katanya kalau dalam sholat itu ada gerak dan juga kata minta gerakan membatalkan sholat dan kata Oh, ibu katal, garuk-garuk. Ibu kata garuk-garuk. Ibu kepada Allah. Gerakan yang besar membatalkan. Contoh, garuk-garuk. Itu yang membatalkan. Kalau memang dia batal mengganggu sholat, garuk saja, kembalikan dulu. Sesaat lagi pinggangnya katal, garuk saja, kembalikan lagi. Jangan bersambung. Itu lain cerita berhenti ya sholat itu. Tidak ada, sama aja kalau menggaruk. Si lampu mana nih kan garuk gawe. Garuk salah loh. Tapi yang disebut gerakan yang berlebihan itu ibu tak sholat lagi sebetulnya. Ibu takbir, air wudhu tadi. Apa lanjut pula ke belakang? Aku nak ada sholat lagi. Maksud tadi kita sholat, gatal buka, ambil sekali dulu, buang. Tunggu saat lagi, ambil lagi, buang. Sekali coba tuh. Yang bersambung tak boleh, tak putus-putus. Ibu pindah, sok depan kosong, buang, ya kan? Tidak. Mengganti soknya kosong. Orang batal ini, hilang dia. Itu tak mau geser, kita di belakang. Apa itu? Salah. Itu sok berjamaah, memulai rapat, tokok bahu, maju ke depan. Salah. Ini pembatalan saya. Nah, itu satu, Pak. Sedang dalam sholat, kan sholat misalnya Sudah sholat. ya. Jadi ada yang lepas dulu. Batal wudhunya. Ya, kan pergi dia. Pergi dia. Itu yang bergeser merapat yang kiri apa yang kanan? Kalau perempuan yang kanan ke kiri, Yang kanan ke kiri. karena sok wanita itu berat ke kiri imam. Kalau laki-laki ke kanan. Aku masih lihat kanan apa dia? Oh, tapi di boleh. Kalau laki-laki, berarti yang dari kiri bergeser ke kanan. Kalau ada Nggak mau dia bergeser, kita yang bergeser. Jadi sholat dari ke kiri, dia pegang ke kanan. Nggak masalah, nggak masalah. Kalau nggak ibu tarik, yang paling mudah sebetulnya tarik. Tapi kan tarik begini, katakan awak. Nggak paham? Saya ikut masih taklim. Kalau dia paham, dia ikut. dia kadang udah Nggak paham dia, kita berpindah. ditunggu dulu kalau dia tidak bergerak. Ya, tunggu dulu, tak bergerak dia tarik. Tapi ibu jangan menoleh kanan, nggak boleh. Ambil saja tarik. Kita masih ke tempat sujud. Mata tak boleh lepas dari tempat sujud. Pindah ke tempat lain itu sama dengan mencuri dalam sholat. Allah Akbar, maka ancak makan nabur bermana. Kaki sampai ke atas kan. Ibu mencuri dalam sholat, kita mencuri. Jadi Allah. Ke tempat sujud aja. Jangan pindah-pindah selain ke tempat sujud. Mencium dalam sholat keringnya. Tak batal rusak sholat. Jombang campnya. Akan mulai. Makanya moderna itu jangan ikut modern. Kalau sholat putih-putih aja lah. Ini kadang gambar macam. Mereka ada pula andi di situ. Ya Bu ya, pakai yang polos saja. Jadi supaya yang polos. Bordir itu jangan merusak orang di belakang kita. Warna apa Ustaz ya? Warna apa ya? Warna tak masalah, sebaiknya polos. Kadang-kadang yang lain cantik kan tengok bulan kena angin kan, asik rendah. Kita kalau lalu baca sholat. Dan jelas ketika mata ibu lari bercepat, kembalikan cepat. Jangan ikut. Yang mana bisa kalau Ustaz memang cantik kalau tengok sayang. Nanti sudah sholat tengok betul tuh. Pandang betul sudah sholat. Sehingga gantung kita tidur tengok sampai itu lagi. Berbaliknya.
Kalau mata ibu berpindah satu kali ke depan, cepat kembalikan ke tempat sujud. Kalau tidak rusak salatnya. Maklum nggak? Kadang takbir Allahu Akbar, kabira walhamdulillah, komponas dan akhir. Setan datang. Jangan diikutin, tetap kembali ke bacaan. Kalau ibu ikut, rasanya tadi sudah. Ayah bunyi matikan atau tidak? Kau mana tidak? Imam apa kata imam itu? Hilang. Hilang salat jamaahnya, batal tidak. Tapi hilang, apabila itu hilang, dapat dia sempurna salatnya. Maka perbanyaklah dalam salat sunat tutup itu. Sunat tutup itu kurang salat tadi. Jadi yang keempat nanti kalau salat tadi tutup dengan salat sunat. Dan alhamdulillah. Nah, lah bu ya. Lah. Kau mamak tu. Sudah betul lah. Lah. Jadi itulah kesimpulan pada kesempatan kali ini. Kesimpulannya adalah gerakan posisi tangan dalam sholat. Pertama takbir, yang kedua meletak tangan, baik dalam keadaan sedekap sampai ruku, duduk antara dua sujud dan tasyahud. Kemudian salam, tak usah buka pintu surga, karena pintu surga dibuka dengan amal soleh, dan buka dengan tangan. Tak bisa berat, pintunya besar, malaikatnya besar yang menjaga. Ya, demikian saja. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kita amalkan, perbaiki ibadah solat kita, karena kita sudah lama solat, sayang solat kita tidak disempurnakan. Mohon maaf, tutup dengan doa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Lakal hamdu ya ma'bud ya zal jalali wal ikram. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.